Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Cantika, 10 BDP 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang kewarganegaraan digital. Pertama yaitu arti dari kewarganegaraan digital. Kewarganegaraan digital adalah konsep yang dapat digunakan untuk memberikan pengetahuan mengenai penggunaan teknologi dunia maya dengan baik dan benar, atau juga dapat didefinisikan sebagai norma perilaku yang tepat dan bertanggung jawab atas penggunaan teknologi. Sedangkan warga digital adalah orang yang sadar akan hal baik dan yang buruk, menunjukkan kecerdasan perilaku teknologi, dan bisa membuat pilihan yang tepat saat menggunakan teknologi. Manfaat TI untuk membentuk suatu komunitas, pekerjaan, dan berekreasi. Arti berekreasi adalah memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk mengoperasikan TI. Mengekspresikan sebuah ide atau gagasan karakteristik pribadi, ide maupun tujuan yang di dunia maya. Tapi sifat dunia maya yang tidak mempertemukan individu-individu tersebut, maka secara tidak langsung mendorong makin menipisnya, bahkan hilangnya norma-norma sopan santun, rasa tanggung jawab, dan etika saat berkomunikasi. Untuk mengantisipasi hal itu, maka diperlukanlah kewarganegaraan digital. Selanjutnya, tentang komponen kewarganegaraan dibagi menjadi 3 kategori, yaitu lingkungan belajar, lingkungan sekolah, dan tingkah laku lingkungan di luar sekolah. Pertama, yaitu lingkungan belajar. Lingkungan belajar dibagi lagi menjadi 3. 1. Akses digital. Setiap orang mempunyai hak untuk memakai fasilitas dan komunikasi, tapi harus menyadari bahwa tidak setiap orang memiliki kesempatan yang sama dan dalam memanfaatkan teknologi informasi. Kedua, komunikasi digital. Berbagai bentuk komunikasi digital telah ada seperti penggunaan email, SMS, chatting, forum, dan lain-lain. Ketiga, literatur digital. Literatur tidak hanya berupa tulisan, tetapi juga dapat berupa film, rekaman, piringan hitam, laserdisc, dan benda lainnya yang bisa memberikan informasi. Yang kedua yaitu lingkungan sekolah dan tingkah laku. Dibagi lagi menjadi 3. 1. Keamanan digital. Warga digital harus hati-hati menjaga informasi dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Contoh keamanan digital seperti menggunakan fingerprint atau recognition. Kedua, yaitu etika digital. Etika digital ditetapkan untuk menjaga perasaan dan kenyamanan orang lain. Contohnya, tidak menyebar hoaks, tidak mengganggu privasi orang lain, dan menggunakan bahasa yang baik. 3. Hak kewajiban digital. Beberapa hak dan kewajiban yang harus dipenuhi warga digital untuk membantu pemanfaatan teknologi informasi secara tepat dan benar, mengikuti tata krama yang ada, baik yang tersirat maupun tersurat. Contohnya, tidak melakukan pembajakan konten, lakukan kopas, tidak menyebar informasi palsu. Ketiga, yaitu lingkungan di luar sekolah. Dibagi lagi menjadi 3. 1. Kesehatan digital. Upaya yang dilakukan oleh pengguna teknologi digital untuk menghindari gangguan kesehatan yang timbul dari teknologi digital. Contohnya yaitu tidak terlalu lama bermain teknologi digital seperti komputer yang menyebabkan kerusakan pada mata. Berikutnya yaitu yang kedua,
Perdagangan digital. Dalam jual beli online, penjual dan pembeli harus menyadari resiko dan keuntungan jual beli online. Ketiga, hukum digital. Mencuri data ataupun merusak data maupun properti orang lain merupakan perbuatan yang melanggar hukum. Contoh perbuatan yang melanggar hukum antara lain mereteskan informasi atau website, plagiarisme atau penjiplakan, atau mencuri biodata orang lain. Selanjutnya saya akan membahas tentang konsepting. Konsepting dalam kewargaan digital adalah suatu etika atau norma-norma dalam melakukan interaksi di dunia digital. Konsepting dapat diterapkan ketika seseorang akan membuat, mengolah, maupun menyebar suatu informasi yang akan diakses oleh banyak orang. Sedangkan pengertian tersendiri dari ting merupakan tata krama untuk menjadi kewarganegaraan digital yang baik dan benar. Kita telah menyadari pentingnya kewargaan digital. Tata krama komunikasi sinkron juga berkesinambungan dengan menggunakan konsep ting. Sebelum kita berkomunikasi di dunia digital, baik itu email, post Facebook, Twitter, blog, forum, dan lain-lain. Contoh konsepting yaitu is true atau apakah itu benar, apakah berita yang dibagikan adalah benar dan fakta, atau malah berita tersebut adalah berita palsu atau hoax. Sebelum membagikan informasi, pastikan berita tersebut adalah berita yang sudah jelas kebenarannya, sehingga tidak membuat penggunaan sosial media lainnya bingung. Kedua yaitu is it helpful atau apa itu berguna, apakah berita yang dibagikan adalah berguna atau malah berita tersebut tidak berguna, bahkan malah merugikan orang lain. Sebelum membagikan informasi, pastikan informasi tersebut tidak merugikan orang lain atau bahkan teman dekat. Tiga yaitu is it necessary atau apakah itu perlu, apakah berita tersebut perlu dibagikan, atau malah berita tersebut hanya sekedar iseng-iseng saja. Sebelum membagikan berita, pastikan berita tersebut berguna. Jangan hanya menulis ke sosial media karena pesan tersebut tidak terlalu penting. Keempat, inspiring atau apakah itu menginspirasi, apakah berita yang dibagikan memberikan inspirasi, atau malah berita yang dibagikan membuat orang sakit hati. Sebelum membagikan berita, pastikan berita tersebut dapat memberikan inspirasi sehingga orang lain merasa termotivasi. Kelima yaitu is it kind atau apakah itu baik, apakah berita tersebut sopan, atau malah isi dari berita tersebut hanyalah umpatan. Paling penting dalam menggunakan sosial media, pastikan isinya sopan, jangan menggunakan kata-kata kasar. Tujuan konsepting yaitu dalam menggunakan jejaring sosial, banyak orang dapat melihat tingkah laku, perilaku, serta tata krama orang tersebut. Dengan menggunakan konsepting, kita mampu mempertahankan kepercayaan dan reputasi yang dimiliki oleh kita. Bahkan, kita mampu bertanggung jawab atas berita yang kita bagikan. Ingat, semua orang bisa melihat postingan yang kita sebarkan di media sosial. Mungkin postingan yang kita sebarkan dapat mempengaruhi masa depan kita. Apakah postingan kita merusak masa depan kita, atau bahkan postingan tersebut dapat memotivasi orang lain. Semua yang kita sebarkan di jejaring sosial apakah postingan kita merusak masa depan kita, atau bahkan postingan tersebut dapat memotivasi orang lain. Semua yang kita sebarkan di jejaring sosial tidak benar-benar hilang. Berikut etika
internet yang baik dan benar, menggunakan kata-kata yang tepat dan sesuai dengan etika kesopanan dalam berkomunikasi, tidak membagikan informasi yang bersifat privasi kepada publik, tidak menyinggung pihak lain dalam sebuah updatean status yang bertujuan untuk menjatuhkan suatu pihak tertentu atau membuat status yang mengarah pada provokasi, tidak mengakses website yang tidak pantas atau berisi konten yang negatif komponen. Terima kasih, sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.